Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan guys. Gimana sih caranya supaya laporan kita itu cepat diterima gitu? Kita itu kadang-kadang sering dapat keluhan, gue udah lapor udah 3 bulan gak ada proses tindak lanjut, gue udah ini begitu selalu begitu kayak gitu. Yang perlu kita pahamin adalah ketika kita lapor ke polisi itu keterbatasan tenaga dari penyidik kepolisian yang pada akhirnya kasusnya jadi lama gitu, dan ya persentase untuk penyelesaian kasus di Indonesia untuk khusus kepolisian itu nggak terlalu bagus sih, nggak apa ya namanya, angkanya nggak bagus-bagus banget. Jadi dari 1000 kasus mungkin hanya separohnya yang ketanganan, bahkan mungkin hanya 30%-nya yang ketanganan gitu, karena kan setiap polda itu beda-beda persentasenya. Nah, hari ini gue mau kasih kalian tips bagaimana sih supaya kasus kita itu cepat ditanganin kayak gitu, biar nggak berlarut-larut urusan sama polisi, nanti kita bolak-balik segala macam, jadi kita nggak fokus-fokus dengan yang lain. Kalau kita memang sedang berurusan, ya bagaimana urusan tersebut bisa cepat selesai, ya nggak sih? Nah, ini adalah tips-tips yang akan gue berikan guys, kalian harus simak. Nah, ini buat kalian yang baru nemuin channel gue guys, kalian harus subscribe dulu ya. Kita lanjut sama urusan berikut ini. Nih, yang pertama yang harus kalian perhatikan masalah kelengkapan administrasi. Administrasi itu meliputi kayak data-data saksi, terus kronologis peristiwanya seperti apa, identitasnya di mana, alamatnya di mana, barang bukti kalau dalam bentuk surat-suratnya ada di mana. Nah, kalau kalian bisa ngelengkapin administrasi ini, sudah ibaratnya orang nggak perlu nanya-nanya lagi ada di mana, itu akan semakin mempercepat proses berikutnya guys. Jadi pastikan ketika kalian melaporkan orang nih, udah jelas nih, oh rumahnya di situ, alamatnya itu, oh ini barang bukti suratnya ini, oh ini KTP saya, oh ini KTP orangnya, oh ini KTP saksi, oh ini alamat saksi. Polisi tinggal bekerja, jadi nggak perlu nyari-nyari ini orang alamatnya di mana segala macam, oh ini barang buktinya bagaimana, kayak gitu. Jadi kalian harus bantu juga dari pihak kepolisian supaya ya itu tadi nggak makan waktu lama ya, karena kan yang ditangani bukan kasus kita aja, kasus itu banyak banget. Yang kedua nih guys adalah kelengkapan barang bukti. Ini penting banget ya. Ketika orang mau ditetapkan menjadi tersangka, itu ada beberapa proses yang harus dilewati. Nah, salah satu tahap yang menentukan itu adalah masalah barang bukti gitu. Barang bukti itu untuk mendukung apa yang menjadi argumen kita. Contoh, dia melakukan pencurian. Apa yang dicuri? Oke, motor. Apa buktinya kalau itu motor punya kalian? Oh ya, BPKB. Kapan kejadiannya? Di rumah. Terus apakah kalian punya bukti pendukung? Punya CCTV. Dan yang sifatnya itu mendukung apa yang menjadi argumen kalian gitu. Jadi dengan seperti itu, prosesnya akan makin cepat. Oh, di CCTV kelihatan wajahnya, ini orangnya. Oh, setelah dicek ternyata orangnya ada di sini segala macam. Itu akan sangat-sangat membantu masalah barang bukti ini. Jadi jangan sampai kita ngelapor ke Pak Polisi, Pak, motor saya hilang di mana? Hilang di perempatan. Siapa yang nyolong? Nggak tahu. Motornya apa ini? Terus ada ciri-ciri, tahu nggak ciri-ciri yang nyolong siapa? Nggak tahu. Nah, hal-hal seperti itu kan lama prosesnya gitu. Terus punya saksi nggak? Nggak ada Pak, karena waktu itu aku lagi sendirian. Nah, itu loh guys, jadi kita itu kayak nggak bisa macam kita datang ke polisi, Pak Polisi motor saya hilang, terus Pak Polisi muter-muter nyari, menggunakan sistem, menggunakan segala macam. Ya nggak bisa kayak gitu juga. Polisi juga kan manusia biasa ya, butuh support, butuh dukungan untuk bisa bekerja. Nah, kita itu tugasnya supaya kasus kita cepat ditanganin, ya kita harus membantu. Jangan kita setelah lapor seolah-olah itu semua sudah jadi pekerjaan polisi. Nah, ini yang paling banyak terjadi kasusnya ngendep kayak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah kooperatif. Kooperatif ini penting banget. Jangan kalau kita sudah ngelaporin nih ya, kita udah laporin, Pak, saya ini kemalingan ayam. Nah, besoknya dipanggil nih saksinya. Siapa saksi dari maling ayam tersebut? Nggak datang. Terus, apa buktinya Anda memiliki ayam? Nggak punya. Atau Anda dipanggil untuk memverifikasi laporan, kalian nggak datang. Terus alamatnya juga nggak jelas, dihubungin susah. Ini yang jadi masalah, kalian nggak kooperatif. Nah, polisi itu kan kerjaannya banyak. Kadang-kadang harus meluangkan waktu menyelesaikan satu buah kasus. Setelah itu, dia harus beralih ke kasus yang lain. Nah, pas dia fokus dengan kasus kita susah dihubungin, kita susah diajak komunikasi, saksi juga nggak datang-datang, dan kita nggak bisa bantu apa-apa untuk datengin saksi. Ya udah, yang ada kasusnya ya kayak, ya udahlah gue tanganin ini gampang dulu. Yang lama-lama ya kasus kalian akan itu tadi hilang. Nggak hilang sih, registrasinya tetap ada, tapi kan ya namanya juga nggak keproses, lama-lama yang ada kadaluarsa, bener nggak?
Nah, ini yang banyak juga terjadi gitu, maunya beres, kitanya juga males. Ya susah guys, kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya itu salah kepolisian. Ada apa ya yang perlu kita ketahui adalah ketika kita lapor polisi itu ya kita juga jangan hanya sebatas lapor, tapi kita juga harus ikut membantu untuk kelancaran proses penanganan kasus tersebut ya. Ini yang harus kalian lakukan guys. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita berharap ya kita nggak perlu lapor polisi, tapi kalau memang kita harus lapor, kita tahu wawasan minimal sedikit untuk membantu pihak kepolisian dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang diadukan, terutama oleh kita ini guys. Terima kasih banyak buat kalian yang terus setia di channel gua, dan kalian yang sedang nyari-nyari video informasi tentang ini. Gue punya playlistnya, gue bahas detail masalah ini. Gue RNJR, kita jumpa lagi di informasi dan review berikutnya guys. Dadah.